Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seringkali mendengar dan menyaksikan Jabatan Penguatkuasaan Negara Malaysia melakukan operasi penangkapan para pekerja asing ilegal yang ada di Malaysia. Bahkan sudah banyak yang ditangkap dan dideportasi ke negara asal. Namun, bukannya berkurang, pendatang asing yang datang dari berbagai negara ini semakin menjamur di Malaysia. Bukan tanpa alasan. Keberadaan pati yang semakin membludak ini didasari oleh beberapa faktor. Permintaan tinggi di sektor dengan kebutuhan tenaga kerja besar. Beberapa sektor di Malaysia seperti konstruksi, perkebunan, pertanian, dan manufaktur memiliki tuntutan tenaga kerja yang tinggi. Banyak warga Malaysia tidak tertarik bekerja di sektor-sektor ini karena kondisi kerja yang berat dan upah yang relatif rendah. Sebagai alternatif, para pengusaha sering mempekerjakan pekerja asing yang dianggap lebih bersedia bekerja dengan kondisi seperti ini. Hal ini mendorong banyak pekerja asing tanpa izin untuk memasuki Malaysia, baik dengan visa wisata atau masuk secara ilegal, kemudian mencari pekerjaan di sektor-sektor tersebut. Biaya dan proses perizinan yang tinggi dan rumit. Proses perizinan kerja di Malaysia memerlukan biaya yang cukup tinggi dan seringkali melibatkan administrasi yang rumit, baik bagi pekerja maupun si pemberi kerja. Pekerja harus mengeluarkan biaya untuk pembuatan paspor, visa kerja, serta pembayaran kepada ejen atau calo yang terkadang mematok tarif tinggi. Proses yang berbelit ini seringkali membuat pekerja asing memilih jalur ilegal yang lebih cepat dan lebih murah. Selain itu, beberapa pengusaha juga menghindari beban administratif dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika mereka mempekerjakan pekerja dengan izin resmi. Pengaruh ejen dan tekong ilegal. Banyak pekerja asing masuk ke Malaysia melalui ejen atau tekong ilegal yang beroperasi di negara asal maupun di Malaysia. Tekong seringkali memanfaatkan ketidaktahuan para pekerja mengenai prosedur resmi dan menjanjikan pekerjaan dengan imbalan tertentu tanpa adanya izin resmi. Banyak dari pekerja asing ini bahkan tidak menyadari risiko yang mereka hadapi saat bekerja tanpa izin, atau hanya mengandalkan informasi dari ejen yang tidak sah. Motivasi ekonomi dan kebutuhan untuk mengirim uang ke negara asal. Pekerja asing, terutama dari negara dengan tingkat ekonomi rendah, sangat termotivasi untuk mencari penghasilan di luar negeri yang bisa membantu keluarganya di kampung halaman. Di Malaysia, pendapatan pekerja asing jauh lebih tinggi dibandingkan di negara asal mereka. Banyak pekerja tanpa izin datang dengan tujuan untuk mengirim uang ke keluarga, bahkan jika mereka harus bekerja dengan risiko yang tinggi. Hal ini mendorong mereka untuk menempuh jalur ilegal atau tanpa izin yang terkadang lebih cepat. Keterlibatan pengusaha dalam mencari tenaga kerja murah. Beberapa pengusaha memilih mempekerjakan pekerja asing tanpa izin untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Dengan merekrut pekerja ilegal, pengusaha bisa menghemat biaya tambahan seperti asuransi, tunjangan, dan pengeluaran administratif lainnya. Dalam beberapa kasus, pekerja tanpa izin diupah lebih rendah dari pekerja dengan izin yang sah, karena pengusaha menganggap bahwa pekerja tanpa izin tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Keuntungan ekonomi yang didapat pengusaha membuat permintaan terhadap tenaga kerja tanpa izin tetap tinggi. Kurangnya pengawasan dan kapasitas penegakan hukum yang terbatas. Malaysia memiliki operasi rutin untuk menangkap pekerja tanpa izin. Namun, luasnya wilayah kerja seperti perkebunan dan konstruksi yang sering berada di area terpencil membuat penegakan hukum menjadi tantangan besar. Kapasitas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terbatas, terutama di perusahaan kecil atau sektor informal.
Akibatnya, beberapa pekerja tanpa izin bisa bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi atau penegak hukum. Perbedaan kurs mata uang dan peluang kerja yang lebih baik. Kurs mata uang Malaysia yang lebih tinggi daripada negara asal pekerja asing seperti Indonesia, Bangladesh, dan Filipina menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan dengan pekerjaan informal dan upah rendah, para pekerja masih bisa mengirimkan uang yang berarti bagi keluarga mereka di negara asal. Kesempatan untuk memperoleh penghasilan dalam mata uang yang lebih kuat menjadi alasan besar mengapa banyak pekerja memilih Malaysia sebagai tujuan kerja, meskipun harus melewati jalur tanpa izin. Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa masalah pekerja asing tanpa izin di Malaysia memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor ekonomi, kebutuhan tenaga kerja, biaya perizinan, dan jaringan agen ilegal. Pemerintah Malaysia terus berupaya untuk mengurangi jumlah parti melalui operasi penangkapan. Namun akar permasalahan seperti kebutuhan tenaga kerja dan hambatan perizinan tetap membuat solusi ini menjadi tantangan yang berkelanjutan. Pilih jalan yang halal dan resmi. Bekerja keras itu lebih mulia daripada mengambil jalan pintas yang berisiko. Rezeki yang halal dan aman akan memberikan ketenangan serta membawa berkah bagi keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.